Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umam yang saya hormati dan juga Pak Nadirin selaku PP yang kami hormati. Pada kesempatan ini saya dan Pak Umam akan melaksanakan coaching yang sudah kami rencanakan kemarin. Untuk topik masalahnya adalah kurangnya minat dan motivasi siswa untuk mengikuti lomba mewakili sekolah, khususnya lomba pidato bahasa Jawa dalam rangka FTPI tahun 2023. Di sini saya Dwi Ani Susiwi berperan sebagai guru kelas 5. Saya menjadi peran sebagai coach dan Pak Khairul Umam berperan sebagai guru kelas 4. Beliau nanti akan menjadi coachnya. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Umam terlebih dahulu, Pak. Terima kasih Bu Ani. Langsung saja nggih, bisa dimulai Bu Ani. Ya, Pak. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar Bu sore hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat. Namun hari ini saya masih kurang bersemangat nih Pak. Ada sedikit masalah yang saya alami. Oh ya, gimana kabar Pak Umam sendiri? Alhamdulillah Bu Ani, kabar saya sehat dan baik-baik saja Bu. Kalau boleh tahu, Bu Ani sedang ada masalah apa Bu? Iya ini Pak, sebelumnya apakah Pak Umam punya waktu untuk mendengarkan masalah atau keluh kesah saya sekarang ini Pak? Oh ya Bu, kebetulan sekarang saya sedang santai saja ini Bu. Boleh kalau Bu Ani mau cerita, silakan Bu. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak atas kesediaan Pak Umam untuk mendengarkan keluh kesah saya ini. Gini Pak, saya mendapat tugas dari kepala sekolah untuk menyeleksi dan melatih siswa saya, khususnya kelas 5, untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa FTPI tahun ini. Nah, kepala sekolah saya itu menginginkan agar sekolah kita, khususnya lomba pidato nanti, bisa mendapat prestasi, yaitu bisa menjadi juara 1 di tingkat kecamatan. Padahal siswa kelas 6 itu kalau ditawari ikut lomba, mereka tidak mau, Pak. Inilah yang membuat saya resah. Oh, jadi begitu Bu Ani. Bu Ani punya masalah tentang murid atau siswa Bu Ani yang tidak mau mengikuti lomba. Padahal Bu Ani dipercaya oleh kepala sekolah untuk melatih peserta lomba dan minta agar bisa menjadi juara 1. Benar begitu Bu Ani? Iya, benar sekali Pak Umam. Coba Bu Ani bisa menceritakan secara detail permasalahannya seperti apa Bu? Apakah Bu Ani sudah mencoba menawarkan kepada murid-murid atau anak-anak siapa yang siap mengikuti lomba pidato bahasa Jawa tersebut Bu? Begini Pak, murid saya kelas 5, jika ditawarkan untuk mengikuti lomba apapun, tidak hanya pidato, itu mereka tidak mau. Alasannya macam-macam. Nah, kalau ini setelah saya telusuri saya tanya satu persatu, itu kemarin mereka tidak bersedia mengikuti lomba pidato itu karena sulit untuk menghafal teks pidato. Dan sebagian siswa juga ada yang menjawab, saya tidak mau Bu, karena biasanya kalau lomba tidak pernah juara. Nah, sementara ini, di sekolah ini saya kan
siswa sebelumnya. Oh, jadi begitu ya Bu Ani. Oh ya Bu, apakah bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab murid atau siswa sulit menghafal pidato dan menjawab biasanya tidak juara Bu? Tentu saja bisa, Pak. Nah, sebagian besar anak-anak menjawab sulit untuk menghafal teks pidato karena alasannya alasan mereka itu teks pidatonya terlalu panjang dan menggunakan bahasa yang sulit mereka mengerti. Karena apa? Bahasa Jawa mereka sehari-hari itu mereka menggunakan bahasa ngoko dan bahasa Indonesia. Sedangkan teks yang saya buat, karena teks pidato ya Pak ya, itu terdiri dari bahasa Jawa ngoko alus dan bahasa Jawa kromo. Jadi mereka sulit untuk menghafal dan malas untuk menghafalkannya. Kemudian ada anak yang menjawab karena biasanya tidak juara, itu ternyata yang lalu-lalu itu ketika mereka mengikuti lomba, itu tidak mendapatkan juara, Pak, baik juara 1, 2, maupun 3. Jadi, mereka pesimis untuk mengikuti lomba tersebut. Iya Bu Ani, jadi dari cerita Bu Ani tadi, penyebab mereka sulit atau kesulitan dalam menghafal teks, diantaranya karena teks pidato terlalu panjang dan bahasanya sulit dipahami ya Bu. Iya, betul sekali Pak. Kemudian berangkat dari masalah tadi Bu Ani, apa sih sebenarnya yang diinginkan Bu Ani? Jadi Bu Ani menghendaki kondisi seperti apa Bu terkait dengan masalah tadi? Ya, yang saya inginkan sih sebenarnya simpel aja Pak. Saya menginginkan anak-anak siap untuk mengikuti lomba dan bersemangat untuk menghafal dan latihan pidato, sehingga bisa menjadi juara seperti yang diharapkan kepala sekolah pada khususnya dan sekolah pada umumnya. Saya akan melatih anak-anak saya dengan telaten dan sabar. Saya akan memotivasi mereka agar tidak pesimis dan tidak putus asa untuk mengikuti lomba pidato tersebut. Iya Bu Ani, luar biasa sekali ide dan keinginan Bu Ani. Sangat cemerlang sekali Bu idenya. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip dari Bu Ani. Lalu ide apa yang akan Bu Ani terapkan agar murid atau anak-anak dan termotivasi untuk mengikuti lomba pidato tersebut menurut Bu Ani? Iya Pak, saya punya ide begini. Karena anak beralasan teks terlalu panjang dan sulit dimengerti, nanti saya akan membuat teks yang lebih pendek lagi atau meringkas teks pidato dan menjelaskan kata-kata yang belum mereka pahami serta menceritakan isi dan maksud dari isi pidato itu terlebih dahulu. Wah, hebat sekali ide dari Bu Ani. Saya sependapat Bu Ani. Apakah ide itu sudah diterapkan Bu? Bagaimana respon dari murid-murid atau anak-anak tersebut Bu? Iya Pak, kemarin Alhamdulillah ide tersebut itu sudah saya laksanakan. Namun setelah mereka mau menghafal dan saya memilih anak yang sudah hafal, saya mengalami kendala lagi Pak, yaitu ekspresinya sulit sekali untuk dirubah. Jadi mereka hafal tapi ekspresinya itu masih datar, tidak ada senyum, kemudian dia cuma diam judes seperti itu Pak. Padahal untuk pidato itu kan tidak hanya hafal saja Pak ya, itu harus ada ekspresinya bagus, kemudian intonasinya juga harus bagus. Nah itu untuk mendapatkan juara 1 seperti yang diinginkan kepala sekolah itu kayaknya masih jauh deh. Begitu ya Bu Ani. Lalu menurut Bu Ani, untuk apa rencana Bu Ani agar ekspresi wajah anak tersebut sesuai dengan isi pidatonya Bu? Nah, saya juga masih memikirkan hal itu ini Pak. Tapi kalau seperti ini bagaimana menurut Pak Umam? Saya akan membuat jadwal secara
berekspresi dan mengatur intonasi yang baik, dan cara terus-menerus memberi motivasi baik untuk anak yang sudah terpilih. Nah, jadi untuk latihan yang kontinu saya akan melatih pada ekspresinya, karena kalau hafalnya itu sudah sekitar 85%, Pak. Jadi saya lebih fokus ke ekspresinya. Nah, selain itu, saya akan minta bantuan orang tua agar bisa mengecek juga di rumah, sehingga anak latihannya tidak hanya di sekolah, namun di rumah juga latihan dengan orang tua mereka. Ide yang sangat cemerlang dan bagus, Bu Ani. Perlu dicoba itu, Bu. Benar ya, Pak. Kenapa saya tidak memikirkan hal itu sebelumnya ya, Pak ya? Baik, Bu Ani. Jadi kapan nih Bu Ani akan memulai dan mencoba ide baru tersebut, Bu? Ya, sesegera mungkin ini, Pak. Nanti malam saya akan mencoba membuat jadwal kegiatan latihan. Besok, setelah latihan di sekolah, saya akan mengantar anak tersebut ke rumah dan menemui orang tuanya agar bersedia untuk melatih di rumah. Sekaligus saya beritahu cara melatihnya, Pak. Kan yang namanya orang tua belum semuanya bisa untuk melatih pidato. Nah, nanti akan saya beritahu kepada orang tua bagaimana cara melatihnya sesuai dengan kemampuan orang tua tersebut agar lebih efektif lagi. Hebat, Bu Ani. Mantap ini, Bu. Semangatnya. Nah, agar lebih efektif lagi, kira-kira selain orang tua, pihak yang akan Bu Ani ajak kerjasama atau dalam menangani masalah ini siapa, Bu? Saya akan bekerja sama juga dengan Bu Emi, Pak. Karena tidak salah, beliau punya ilmu dan pengalaman yang bagus tentang pidato, khususnya membantu dalam pengolahan ekspresi dan intonasi yang ideal itu seperti apa, Pak. Jadi saya akan minta bantuan Bu Emi khususnya dalam pengolahan ekspresi anak tersebut. Hebat, mantap, dan luar biasa sekali rencana dari Bu Ani ini. Baik, by the way, kita sudah ngobrol banyak nih, Bu. Menurut Bu Ani, hal bermanfaat apa yang Bu Ani peroleh dari percakapan kita sore ini, Bu? Wah, banyak sekali, Pak. Sangat bermanfaat percakapan kita pada hari ini. Di antaranya, yang semula saya bingung bagaimana cara mengatasi, cara memotivasi anak supaya mau ikut lomba, kemudian cara melatih anak supaya dia menjadi berprestasi sesuai dengan keinginan kepala sekolah. Selain itu, saya juga menemukan jalan keluar dan lebih pasti untuk melaksanakan ide tersebut. Dan Pak Umam juga sudah memberi motivasi serta dukungan yang luar biasa juga. Banyak sekali manfaatnya, Pak. Lalu bagaimana perasaan Bu Ani setelah kita mengobrol panjang hari ini, Bu? Alhamdulillah, yang semula saya bingung, sekarang saya sudah tercerahkan dan kembali bersemangat ini, Pak. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan masukannya ya, Pak. Sama-sama Bu Ani, saya juga terima kasih, Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut lega, Bu Ani, bisa menyelesaikan masalah ini. Bu Ani bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Bu Ani sendiri. Oke, kalau begitu selamat beraksi, Bu Ani. Semoga aksinya berjalan lancar dan sukses sesuai harapan. Oh ya, Bu Ani, jangan lupa setelah action nanti saya kabari hasilnya ya, Bu. Oke, pasti, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.